Hai semua, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Heryono Lalu pada mata kuliah Statistika Industri. Pada pokok bahasan kali ini kita akan membahas statistika non-parametrik, yaitu bagaimana pengujian uji tanda untuk menguji median satu populasi. Untuk mempelajari bagaimana penggunaan uji tanda untuk dalam menguji median sampel, kita gunakan contoh kasus pertama. Kasus pertama ini adalah pengamatan jarak waktu penggantian oli dalam satuan bulan di sebuah lantai produksi. Apakah jarak waktu penggantian oli mesin masih sama dengan 1,8 bulan ataukah sudah berubah? Berubah bisa berarti kurang dari 1,8 bulan atau bisa juga berarti lebih dari 1,8 bulan. Nah, dilakukan pengamatan selama 11 kali, kemudian berdasarkan data pengamatan ini pada taraf nyata 5%, apakah waktu penggantian oli masih sesuai standar ataukah sudah berubah. Langkah pertama pengujian hipotesis yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis ada H0 dan H1. H0 adalah status quo atau standar yang berlaku, yaitu median populasi sama dengan 1,8. Simbol median adalah ini simbol mu yang diberi tanda seperti pada slide. Kemudian H1 adalah apa yang ingin dibuktikan peneliti, yaitu bahwa median populasi sudah berubah, bisa lebih dari 1,8 atau bisa juga kurang dari 1,8. Dan kita tuliskan dalam satu persamaan yaitu median populasi sudah tidak sama dengan 1,8. Langkah kedua melakukan uji hipotesis yaitu menentukan statistik uji dan daerah kritis. Nah, untuk menentukan statistik uji dan daerah kritis, kita perlu memahami terlebih dahulu logika pengujian dengan menggunakan uji tanda untuk menguji median satu populasi sebagai berikut. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Nah, karena dia nilai tengah, maka ada data yang berada di bawah median dan ada data yang berada di atas median. Nah, kita nyatakan data di bawah median dengan tanda negatif. Kemudian, data di atas median kita beri tanda positif. Nah, karena median adalah nilai tengah, maka secara logika kita bisa menerima bahwa peluang tanda negatif itu adalah setengah. Dan peluang tanda positif adalah setengah juga, karena median ada di tengah-tengah. Artinya peluang tanda negatif atau data di bawah median itu sama dengan peluang tanda positif atau data di atas median, yaitu 0,5. Berikut adalah ilustrasi sebuah populasi yang memiliki nilai median ada di tengah, sehingga di bawah median tanda negatif dan di atas median tanda positif. Kemudian ada proses pengambilan sampel. Sangat besar kemungkinan data-data yang ada di sampel ini, jika diproyeksikan terhadap median populasinya, datanya ada di sebelah kiri mayoritas. Itu artinya jumlah tanda negatif jauh lebih banyak daripada tanda positif relatif terhadap median populasinya. Nah, ini yang membuat kita berkeyakinan bahwa mediannya itu geser ke sebelah kiri. Apa gejalanya? Karena tanda negatif lebih banyak, maka gejalanya adalah tanda positif sangat sedikit. Nah, seberapa sedikit tanda positif yang membuat kita yakin bahwa median itu sudah bergeser ke kiri? Nah, kita menggunakan signifikan level alfa per 2. Karena nilai jumlah ini kita tidak ketahui, yang kita ketahui adalah nilai peluang signifikan level alfa per 2, maka kita bisa mencari berapa peluang jumlah tanda positif yang sedikit itu. Nah, jika kita menemukan bahwa peluang tanda positif yang sedikit itu lebih kecil atau sama dengan alfa per 2, itu artinya, nah ini yang mewakili gambar ini, memang tanda positifnya signifikan sangat sedikit atau signifikan untuk mengatakan bahwa median sudah bergeser ke kiri atau lebih kecil dari median populasinya.
Kejadian kedua yang mungkin setelah kita mengambil data fakta lapangan dengan cara sampel adalah data-data yang kita miliki ketika diproyeksikan terhadap median yang diperkirakan sebelumnya, ternyata mayoritas data kita itu ada di sebelah kanan median populasi yang diperkirakan. Yang tandanya adalah mayoritas tanda yang muncul dari sampel itu adalah positif, atau dengan kata lain, tanda negatifnya sangat sedikit. Ini artinya median sudah bergeser ke kanan atau lebih besar dari median populasi yang diperkirakan. Nah, untuk merasa yakin atau kita katakan signifikan, maka peluang mendapatkan tanda negatif yang sedikit itu harus lebih kecil atau sama dengan alfa per 2. Bagaimana menentukan nilai peluang kejadian sejumlah tanda plus dan sejumlah tanda minus yang ada pada sampel? Nah, kita menggunakan distribusi, plus itu adalah sukses, minus itu adalah gagal. Nah, distribusi sukses dan gagal di PropStat itu adalah distribusi binomial. Artinya kita bisa menentukan peluang tanda plus dan minus menggunakan tabel binomial. Ketika kita mau menguji bahwa median populasi itu sudah bergeser ke kiri, artinya yang kita uji adalah tanda positif yang lebih sedikit. Membaca tabelnya, kita lihat fungsi binomialnya. X ini adalah jumlah tanda positif yang katanya sedikit tersebut. Kemudian N adalah jumlah keseluruhan tanda dari sampel, bisa plus dan minus, totalnya berapa. Kemudian V ini adalah peluang kejadian satu tanda positif. Secara teori, peluang kejadian plus itu adalah setengah dan peluang kejadian minus juga setengah. Jadi kita baca nilai peluangnya, nah setelah menentukan X dan N-nya di tabel binomial. Kemudian ketika kita katakan median itu bergeser ke kanan atau lebih besar dari yang diperkirakan di populasi, nah yang kita uji adalah tanda negatif. Dengan cara yang sama, X ini adalah jumlah tanda negatifnya berapa yang katanya sedikit itu. Kemudian N ini adalah jumlah keseluruhan tanda dengan peluang satu kejadian negatif adalah 0,5. Berdasarkan logika pengujian yang disampaikan, maka langkah kedua pengujiannya itu menentukan statistik uji dan daerah kritis. Statistik uji yang kita gunakan adalah peluang kejadian binomial tanda tersedikit dari plus atau minus. Dengan daerah kritisnya untuk menerima H1 itu adalah peluang tanda tersedikit tadi kurang dari atau sama dengan alfa per 2. Dalam kasus kita, karena alfanya 5%, berarti peluang tandanya kurang dari sama dengan 0,025. Langkah ketiga pengujian yaitu menentukan statistik pengamatan. Nah, ini kita tentukan berdasarkan data hasil pengamatan. Yang perlu kita ingat adalah median populasi katanya 1,8. Nah, kita tentukan tanda dari setiap data ini. Ketika data lebih kecil dari median, kita beri tanda negatif. Dan ketika data lebih besar dari median 1,8, kita beri tanda positif. Nah, untuk data yang nilainya sama dengan median seperti ini tidak dilibatkan dalam pengolahan. Jadi, yang dilibatkan adalah yang lebih besar atau lebih kecil. Seperti ini 0,9, dia ada di bawah 1,8 atau di bawah median. Ini tandanya negatif. Ini juga negatif. Begitu seterusnya sampai data 1,7. Kita sudah mengisikan seluruh tanda bagi setiap data, kecuali yang data yang sama dengan median, ini tidak dilibatkan. Ya, jadi dari 11 data yang tidak dilibatkan 1, berarti total tanda yang ada adalah 10, berarti N sama dengan 10. Dari tanda-tanda yang ada, yang paling sedikit adalah tanda positif. Ya, berarti ya, peluang yang kita hitung adalah peluang tanda yang paling sedikit, yaitu tanda positif. Ya, ada 3, berarti X sama dengan 3. Nah, kita mencari peluang tanda positif untuk X sama dengan 3 dan N 10, di mana V-nya ini selalu sama untuk uji tanda untuk median, yaitu 0,5. Nah, untuk menentukan nilai dari peluang ini, kita memanfaatkan tabel binomial. Berikut adalah tabel binomial. Di sini ada jumlah N-nya, yang kita punya tadi N sama dengan 10.
Kemudian di sini adalah peluang kejadian tandanya. Nah, yang kita gunakan adalah 0,5. Jadi untuk N10 dengan 0,5 di mana X-nya sama dengan 3. Nah, kita cari N sama dengan 10. Nah, ini N sama dengan 10 untuk X3. Yang ini X sama dengan 3. Kemudian yang peluangnya 0,5 ada di atas. Nah, ini kita dapatkan 0,1719. Nah, berarti kita balik ke sini kita dapatkan 0,1719. Ini adalah statistik pengamatan atau statistik hitung. Langkah keempat pengujian yaitu kesimpulan pengujian dengan statistik hitung atau statistik pengamatan berupa peluang tanda plus 0,1719 dan ini nilainya adalah lebih besar dari 0,025. Nah, logikanya daerah kritisnya kita akan terima H1 kalau tandanya kurang dari. Kenyataannya hasil pengujian kita dia lebih besar dari ini. Artinya tidak terbukti. Nah, jadi kesimpulannya tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa terjadi perubahan median atau yang diterima adalah H0. Demikian materi tentang uji tanda pada pokok bahasan ke-14 atau pokok bahasan terakhir. Jangan lupa mengerjakan soal latihan di akhir materi yang dibagikan, kemudian dikumpulkan soft copy-nya dalam bentuk PDF di LMS. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.